Shalom Bapak Ibu Saudara, masih di dalam rangkaian perenungan Prapaskah mengenai 7 perkataan salib. Hari ini kita juga akan merenungkan mengenai perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku haus. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami kehausan? Tentu itu adalah hal wajar yang dialami oleh manusia. Manusia membutuhkan yang namanya air untuk kehidupan hari lepas hari, untuk dikonsumsi dan juga untuk bertahan hidup. Karena memang itulah yang ada di dalam tubuh manusia memerlukan air. Waktu itu di dalam satu proses penyaliban, ketika dia sudah mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, ketika dia hampir menghadapi kematiannya, dia berkata, aku haus. Bapak Ibu Saudara, bila kita lihat ketika Yesus selesai dari perjamuan malam yang terakhir, dia berdoa di Taman Getsemani, kemudian dia ditangkap, dia dihakimi, dia diperlakukan dengan tidak sewajarnya, dia dibawa kepada pengadilan, bahkan dia harus menanggung satu perjalanan di dalam jalan yang bernama Via Dolorosa untuk sampai kepada Golgota, dan di situ dia disalibkan. Secara manusia, setiap orang membutuhkan air, terutama Yesus juga yang adalah seorang manusia dan juga Allah. Kemanusiaannya, jasmaninya membutuhkan yang namanya air. Dia membuktikan bahwa dia adalah manusia 100% yang membutuhkan air, dia juga haus. Memang itulah yang terjadi. Tetapi di sebelah sisi, Yesus juga sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, bahwa ketika dia menderita, dia diberi minum anggur asam. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini kita belajar apa maksudnya aku haus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meneriakkan, bilang kepada orang-orang di sekitar penyaliban itu, aku haus, apa yang mereka perbuat? Mereka, para prajurit itu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam. Kemudian karena Yesus tidak dapat minum, setiap orang yang disalib tidak dapat minum dengan cawan, itu dimasukkan menggunakan hisop dan kemudian dihantar ke mulutnya dan dia mencicipinya. Dan itu adalah satu perlakuan yang sebenarnya tidak layak. Bapak Ibu Saudara, mengapa menggunakan anggur asam? Anggur asam ini biasanya mirip dengan cuka yang kita kenal di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anggur itu sudah kehilangan alkoholnya karena sudah lama disimpan dan juga akan berubah rasanya menjadi asam, dan juga itu biasa dikonsumsi oleh orang-orang dengan derajat yang rendah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bila kita kehausan, kita akan mencari air. Itu adalah sesuatu hal yang lebih layak. Tetapi mengapa anggur asam? Karena memang itulah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi juga. Dan itu menunjukkan bahwa ia harus menerimanya. Ia harus mengalami yang namanya penghinaan. Ia harus mengalami yang namanya kesengsaraan, bahkan ketika ia meminum sesuatu di atas kayu salib. Kita melihat bahwa air harusnya lebih menyejukkan, tetapi anggur asam. Dan herannya, karena itu adalah nubuat dan Yesus sedang taat menggenapi nubuat itu, Yesus mencicipinya meskipun itu asam. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya seorang yang kehausan mencari secercah air, tetapi malah meminum sesuatu yang asam, bahkan membuat dirinya lebih terluka. Itulah yang ditanggung oleh Yesus. Ini melambangkan bahwa ketika langit saat itu mulai gelap, melambangkan bahwa surga tidak menerimanya, tidak ada terang yang menerangi Golgota waktu saat itu. Bumi pun menolaknya memberikan setetes air dan juga malah memberikan sebuah cuka atau anggur asam. Ini menunjukkan bahwa ketika Yesus ada di atas kayu salib menanggung dosa, seakan-akan seperti surga menolaknya, bumi pun tidak mau menerimanya. Karena dosa, karena apa yang dia perbuat demi manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup kita hari lepas hari, kita ditolak karena iman kita di dalam keluarga kita. Kita ditolak karena iman kita di dalam pekerjaan kita.
Mungkin kita diremehkan ketika kita di dalam komunitas sebagai orang Kristen. Jangan mundur, jangan menyerah. Yesus pun juga mengalami penghinaan. Yesus pun juga mengalami penderitaan. Yesus pun juga mengalami penolakan bahkan ketika dia ada di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami permasalahan karena iman kita, jangan menyerah. Pandanglah kepada salib, lihatlah Yesus, datanglah kepada Yesus, dan biarlah kita beroleh kekuatan di dalamnya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dia tetap menggenapi firman-Nya. Ini membuktikan bahwa dia taat bahkan ketika dia di dalam permasalahan, di dalam penderitaan yang ada. Dia taat untuk menggenapi rencana Bapaknya dan juga firman yang telah dinubuatkan oleh Bapaknya. Dia taat sampai dia mati. Ini juga menunjukkan bahwa ketika bersama dengan Tuhan, setiap orang Kristen di dalam penderitaan apapun, di dalam permasalahan apapun, kita tetap bisa taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus telah menjadi teladan dan Yesus juga akan memampukan setiap kita. Biarlah kita tidak menyerah di tengah penderitaan permasalahan hidup ini. Biarlah kita ketika kita pandang salib, kita pandang Allah yang mengerti, kita pandang Allah yang peduli, dan kita beroleh kekuatan di dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.